Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai informasi bahwa kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan yang channel saya di YouTube itu menyelenggarakan sebuah program baru, yaitu pesantren virtual pondok sholat yang mengevaluasi sholat dari semua sisi. Nah, jadi pesantrennya itu pesantren di alam gaib dalam bentuk Zoom. Nah, namanya pesantren virtual. Mudah-mudahan ke depan saya ingin menjadi pesantren faktual, nyata. Tapi nggak apa-apa, di alam gaib dulu. Setiap malam Ahad, tadi malam itu makanya Pak Ketua saya hubungin lagi di motor katanya. Nah, Pak Menteri nanti boleh juga hadir. Itu nanti kita kasih itu setiap Sabtu malam Minggu jam 8 malam. Saya sudah wakafkan diri saya nggak kemana-mana. Malam Ahad itu melayani santri-santri nyantri dari rumah tentang sholat, seluk-beluk sholat. Nah, jadi ada tingkat dasar, tingkat lanjutan, tingkat pemantapan. Ini tingkat dasar, kira-kira lebih kurang 12 pertemuan. 12 pertemuan tingkat dasar. Nanti kalau sudah mau akhir, kita tawarkan siapa yang mau mendapatkan sertifikatnya. Nah, begitu. Ya, sekali lagi silakan nanti kalau mau gabung ya di pesantren virtual pondok sholat. Nah, ini informasinya seperti itu. Dan itu free, gratis. Insya Allah, yang penting mau aja belajar. Mumpung kita masih diberi waktu. Ustaz, saya nggak ngerti Ustaz. Tanya anak-anak ibu bapak yang udah, karena kan canggih-canggih SMP, SMA itu udah biasa dia. Kemarin waktu kopak kapit itu kan belajarnya daring gitu, online. Nah, ini kita gitu juga pesantrennya. Ya, setiap Sabtu malam Ahad. Daripada keluyuran kemana-mana kan mendingan ngaji. Apalagi kalau bisa disambungkan ke layar TV gitu, gede tulisannya dalam bentuk PowerPoint saya sampaikan. Oke, nah hidup ini adalah pilihan, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Ke neraka, orang kampung. Nah, kita ini sedang menuju jalan ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nih, rajin kita ngaji Bapak Ibu, insya Allah dimudahkan nanti kita ke surganya. Pengen masuk surga enggak? Pengen enggak? Semangat amat nampaknya, pengen buru-buru apa? Jangan. Jangan buru-buru. Ya, insyaallah kita isi kehidupan ini dengan kebaikan. Tema kita pada pagi hari ini adalah amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Sekarang bulan apa ya? Ya? Zulhijjah. Oke, bukannya bulan dunia, bukan ya?
Kalau saya nanya di majelis taklim, jawabnya tahun Hijriah. Betul, bulan Dzulhijjah. Tanggalnya, nah ini berbeda pendapat ini nanti. Tahun ini kayaknya lebarannya kita agak beda ini. Ya, nggak apa-apa dah. Memang udah biasa. Jadi tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Apa amalannya? Nah, ini akan kita kaji. Ya. Ada 10 hari utama di dalam Islam. Yang pertama, 10 hari akhir bulan Ramadan. Kenapa dia utama? Karena di sana ada malam. Nah, kalau saya katakan ada malam, jangan disambung Lailatul Qadar. Kurang cerdas kita. Karena Laila itu malam. Jadi malam Al-Qadar gitu. Tapi kalau kita tanya, karena di sana ada Lailatul Qadar. Nah, baru begitu. Jadi jangan double, malam Lailatul Qadar. Lama-lama nanti malam bengi Lailatul Qadar. Ya malam ya bengi. Pribadi. Nah, jadi Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Carilah malam Al-Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dia jadi mulia. Yang kedua, 10 hari awal bulan Muharram. Kenapa mulia? Karena di sana ada hari Asyura. 10 bulan Muharram. Selamatnya perahu Nabi Nuh dan yang lainnya. Yang ketiga, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Sampai-sampai Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10, Allah bersumpah tuh. Kok Allah bersumpah ya Ustaz? Bersumpahnya atas nama makhluknya lagi. Betul, kalau kita bersumpah atas nama Allah, wallahi. Kalau Allah bersumpah atas nama ciptaannya, ulama-ulama tafsir mengatakan, tidaklah Allah bersumpah atas nama sesuatu yang diciptakannya, pasti ada rahasia keistimewaan di balik sumpahnya Allah itu. Wal fajr, demi waktu subuh, ada apa? Ada keutamaan. Wadduha, demi waktu duha, ada apa ya Rasulullah? Ada keutamaan. Orang yang rajin salat duha, dia akan mendapatkan keutamaan. Itu maksudnya. Sampai-sampai Allah bersumpah demi malam yang 10. Maksudnya 3 yang di atas itu, termasuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang akan kita kaji insyaallah. Oke, baik. Lanjutnya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamal ashr. Artinya, tidaklah ada hari-hari yang beramal soleh padanya lebih Allah cintai, yaitu 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah. Ini hadis sahih. Paling demen Allah melihat hambanya beramal dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sahabat ada yang bertanya, bagaimana pahala itu dibanding dengan pahala jihad ya Rasul? Kata Nabi, masih lebih utama beramal 10 hari awal Dzulhijjah dibandingkan dengan pahala jihad. Kecuali kalau orang itu pergi berjihad lalu dia gugur sebagai syahid, nah itu lebih utama. Tapi kalau dia pergi perang, pulang ke kampung halaman selamat dan sehat, kalah pahalanya dibanding ibadah 10 hari awal Dzulhijjah. Wah, itu kan luar biasa itu. Kalau begitu Ustadz, jangan sampai ketinggalan kita. Nah, apa amalannya? Nah, ini yang akan kita kaji. Yuk, pelan-pelan. Kata orang Medan, alon-alon anggar kelakon.
Bahasanya bahasa Jawa yang ngomong orang Medan. Amalan pertama, nih Bapak Ibu sekalian, puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah dan berzikir. Ini kita puasa nggak ya? Nggak puasa ya? Ya wis lah, nggak apa-apa lah. Kan ini sunnah ya, sunnah. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Apa dalilnya Ustaz? Nih dalilnya. Di dalam hadis disebutkan kana yasumu yauma asyura wa tis'an min Dzulhijjati. Artinya adalah Nabi berpuasa pada hari Asyura juga pada 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini dalilnya ini. Nah, berarti kalau ada yang jalanin hari ini udah tanggal 2, udah 2 hari puasa dia. Rinciannya begini, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 niatnya puasa awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 niatnya puasa Arafah. Tuh. Ustadz, saya tanggal 1, tanggal 2 enggak puasa. Kalau saya besok puasa boleh? Boleh. Tapi kalau dapat pahala jihad dari tanggal 1, pahala jihad. Kalau cuma beberapa hari, pahala sunnah. Boleh. Besok saya Ustadz puasa? Boleh. Besoknya enggak, besoknya puasa lagi? Boleh. Yang penting sampai tanggal 9. Begitulah amalannya. Oke. Nah, sekarang begini pertanyaannya Ustadz. Kenapa, Bu? Tanggal 1 sampai tanggal 9 kan awal bulan Dzulhijjah, ya. Bagaimana kalau besok tuh sengaja aku puasa awal bulan Dzulhijjah sekaligus puasa Senin, kan besok Senin ya. Sekaligus puasa mengqadha Ramadan, sekaligus puasa nazar. 4 niatnya. Gimana itu Ustaz? Boleh enggak? Ada 2 pendapat ustaz. Nih pendapat ustaz dalam ceramah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Pendapat pertama mengatakan boleh, kata mereka. Tapi pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Nah, saya cenderung pendapat kedua. Enggak boleh digabung-gabung niatnya. Satu amalan, satu niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi satu amal, satu niat. Nanti di akhirat amalan kita itu, amalan-amalan itu ada yang jadi patung dia. Itu kan amalan saya ya Allah. Kenapa jadi patung? Kamu dulu di dunia nggak pasang niat. Ini makanya ngaji ini pasang niat, sengaja aku thalabul ilmi, mencari ridho Allah. Capek saya dari Ciputat kemari, nggak pasang niat, 0. Makanya pasang niat, bismillah ya Allah, aku menyampaikan dakwah agamamu, balighu anni walau ayat. Nah, begitupun amalan ini. Lalu bagaimana Ustadz? Niatnya hanya puasa awal Dzulhijjah, 1 itu aja. Tapi Ustadz, selama ini saya sudah rutin Senin Kemis. Macam mana Ustadz? Kalau Bapak Ibu sudah istiqomah rutin Senin Kemis, besok puasa itu Bapak dapat pahala 2, walaupun nggak usah diniatin Seninnya, karena udah rutin. Beda orang yang jarang Senin Kemis, besok dia puasa, dapat puasa awal Dzulhijjah aja. Beda dong yang istiqomah sama nggak istiqomah. Begitu caranya, jangan double-double. Ini saya kasih contoh ini. Saya punya utang 100.000 sama Bapak Cecep. Satu ketika Bapak Cecep mengundang saya pernikahan putra atau putrinya. Saya datang kondangan. Saya masukkan uang 100.000 ke dalam amplop. Saya tulis, Pak Cecep, ini uang 100.000 pertama untuk kondangan, yang kedua untuk bayar utang. Apa kata Pak Cecep? Sungguh terlalu ini Ustaz Purba. Masa kondangan sekaligus bayar hutang? Ya kondangan ya kondangan, hutang ya hutang. Begitu juga amal, jangan digabung-gabung, akal-akalan namanya.
Tuh, contoh kedua nih, kita datang subuh tadi udah qomat, Pak. Bapak datang udah qomat misalnya, saya datang udah qomat misalnya. Begitu saya takbir, usolli, ya Allah aku sholat. Pertama, sholat subuh. Yang kedua, tahiyatul masjid. Yang ketiga, qobliyah subuh. Allahu Akbar. Boleh enggak? Enggak boleh. Ah, itu begitu aja udah, makanya kasih akal kayak begitu. Agama itu adalah agama orang berakal. Gunakan akal kita, jangan digabung-gabung itu. Ya udah sholat subuh aja. Perkara kita nggak tahiyatul masjid karena tidak qobliyah, karena ada halangan sesuatu, Allah kasih pahalanya. Begitu caranya. Jadi paham ya, satu amal, satu niat. Jadi besok boleh puasa dah. Puasa apa Ustaz? Awal bulan Dzulhijjah. Mengkodonya nanti kapan-kapan. Siti Aisyah, istri Nabi, dia mengkodo Ramadan itu pas bulan Sya'ban, udah mau Ramadan, baru dia kodo itu puasa. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah kalau besok mau puasa masih bisa. Oke. Kemudian tanggal 9 Ustaz, tanggal 9 ya. Pertanyaannya, tanggal 9 di mana Ustaz? Tanggal 9 di Indonesia atau tanggal 9 di Arab Saudi? Nah, ini dua pendapat lagi nih. Ada yang mengatakan tanggal 9 di Arab Saudi. Ada yang mengatakan tanggal 9 di mana kita tinggal. Tuh. Jadi yang mana Ustadz? Kalau saya nih, saya pribadi, saya lebih cenderung tanggal 9 di Arab Saudi. Kenapa? Karena tanggal 9 di sana mereka wukuf jamaah haji. Apa dalilnya? Ini dalilnya kita lihat. Puasa Arafah, keutamaannya. Itu baris kedua kita lihat itu Syamu Yaumi Arafah. Syamu Yaumi Arafah. Jadi Nabi tidak bersabda Syamu Yaumi Tis'ah. Tidak. Tapi Arafah. Nah, makanya yang kita puasakan adalah ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Tuh, ini dalilnya. Makanya kata Nabi, puasa pada hari Arafah, sungguh aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang sebelumnya dan dosa-dosa kecil yang sesudahnya. Jadi puasa Arafah, bukan puasa tanggal 9. Nah, ini dalil saya. Makanya saya dapat informasi itu nanti wukufnya di sana tanggal hari Sabtu kalau nggak salah ya. Ada informasi udah wukuf mereka hari Sabtu besok. Sabtu depan ini wukuf. Nah, berarti situ kita puasa. Di sini belum, di sini nanti mungkin hari Ahadnya baru tanggal 9. Kalau kita puasa hari Sabtu dari pagi sampai nanti mereka zuhur, kita dapat 4 jam. Mereka zuhur, kita menjelang asar sampai maghrib. Nah, jadi dua pendapat. Silakan pilih yang mana. Jangan kita berantem gara-gara itu. Tapi kalau kita memilih harus ada dasarnya. Karena nanti di akhirat akan ditanyai, kamu beramal seperti itu ngikutin siapa? Itu pertanyaannya nanti. Nah, makanya ini dalilnya saya sampaikan. Puasa Arafah itu adalah puasa tanggal 9 di Arab Saudi ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Nah, itu ya, ini pengajian kita ada dua pendapat. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah berbangga kepada malaikat terhadap hamba-hambanya yang sedang berwukuf. Tuh, lihat tuh hadisnya itu pas hadis terakhir. Unzuru ila ibadi syu'than gubron. Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikat terhadap orang-orang yang beribadah pada hari Arafah seraya berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku yang kusut dan berdebu itu. Jadi orang sedang wukuf, kusut badannya, berdebu, kena terik matahari. Kalau zaman Nabi dulu Bapak Ibu, itu mereka wukuf itu ada yang di atas onta duduk,
ada yang di atas kuda duduk, ada yang di bumi Arafah itu sambil bikin tenda-tenda. Bukan kayak zaman sekarang udah ada tenda pakai AC. Iya bener. Tapi lebih parah zaman sekarang, orang sedang wukuf bukannya ibadah, OL, online tuh, update status sedang wukuf nih, begitu. Sedih, apalagi kalau ya jamaah haji, namanya jamaah haji tamatu. Apa itu tamatu? Tangi mangan turu. Bukan tamato, lain lagi kalau tamato. Ini tamatu, tangi mangan turu. Jamaah haji plus. Tuh saya sering membimbing jamaah haji plus. Jadi kebanyakan mereka itu bangun, makan, tidur. Begitu pulang haji gemuk dia karena makan dulu. Enggak ibadah. Termasuk di Mina di Arafah, OL terus. Makanya saya bilang sama jamaah haji, saya bilang, kita kan 27 hari ini jamaah plus. Coba punya target selama haji ini hatam satu Quran. Jadi banyak waktu kita. Begitulah hendaknya. Makanya bertekadlah kalau mau berangkat haji. Ya, jangan OL melulu di sana, selfie. Kemarin ada di video itu depan Ka'bah, TikTokan dia. Wedan. Inilah akhir zaman itu. Ya, makanya orang yang kusut, orang yang betul-betul berdebu itu Allah berbangga. Kita yang tidak haji cuman Ustaz, Allah banggakan kita kepada malaikatnya, lihat tuh hambaku yang tidak berwukuf di Arafah tapi mereka puasa Arafah. Tuh puasa nanti kita setidak-tidaknya tanggal 9 atau pada hari Arafah itu kita puasa di situ. Setidak-tidaknya itulah, jangan sampai keliwatan. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang kedua, mulai tanggal 1 tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut bagi keluarga yang ada niat untuk berkurban. Dari tanggal 1 sampai hewan kita dipotong. Ini tanggal 2 ini, itu makanya kan kumis saya agak gondrong nih. Saya belum potong. Biar nanti panjang. Sampai kapan? Sampai hewan kita dipotong, baru kita bawa gunting kuku, tahallul kita. Pahalanya seperti haji. Luar biasa itu. Apa dasarnya Ustaz? Ini dasarnya. Man aroda ayyudhhiya fadakhalat ayyamul ashri fala ya'khudh min sya'rihi wala azfarihi. Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban lalu masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong sebagian dari rambutnya atau kukunya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tuh. Bang, kita korban enggak bang tahun ini bang? Kata si istri. Ya terserah, ada berapa duitmu kau simpan di situ deh? Ya adalah bang, kira-kira 2 juta ada bang. Abang macam mana? Aku ada juga ini 1 juta cuman. Baru 3 juta bang, patungan sapi kita di sini 3,5, berapa sini Pak Ketua? 3,5. Uang ininya, uang operasionalnya udah segitu. Nah, oke 3,5. Masih kurang lagi nih 500. Anak kita yang paling gede udah kerja, tapi masih tinggal di rumah kita, belum kawin. Nah, kau mau bantu nggak nak? Kan kau udah kerja. Untuk apa Pak? Kita ini mau korbanin satu keluarga. Berapa lagi? 500. Ada. Jadi kalau anak kita belum menikah tapi sudah kerja, sebaiknya dia jangan korban sendiri, bareng-bareng satu keluarga supaya kompak. Kecuali kalau dia sudah menikah, dapur sendiri, itu keluarga sendiri. Jadi begitu caranya. Udah kalau gitu kita jangan potong kuku ya, dari tanggal 1 kemarin ini sampai dipotong korban kita. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan cukur kumis, jangan cabut-cabut bulu ketek, cabut bulung hidup, jangan. Tahan semua. Ustadz, kalau saya lagi mandi, Ustadz gugur, nggak apa-apa itu kalau lagi mandi gugur. Nah ini ya, ini dasarnya ini dalilnya. Nah yang ketiga, berhari raya Idul Adha.
Berhari raya jadi gembira, nggak boleh pas lebaran Bu kita manyun, cemetut, nggak boleh. Walaupun nggak punya duit, girang aja udah. Kenapa? Hari raya. Tuh hari raya, ya, girang kita. Dan nggak boleh puasa, haram hukumnya puasa. Ada 5 hari yang diharamkan kita berpuasa. Pertama Idul Fitri, hari pertama. Yang kedua Idul Adha, nggak boleh puasa. Baru yang ketiga hari Tasyrik, 11, 12, 13, itu nggak boleh puasa. Ya, jadi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tambah hari Tasyrik, haram puasa. Mengkodok pun nggak boleh di situ. Wajib gembira kita, wajib makan. Tapi untuk hari Tasyrik 11, 12, 13 bagi jamaah haji di sana mereka boleh puasa. Ini bedanya. Macam mana Ustadz? Begini, kalau haji tamattu tadi, tamattu itu haji yang umroh dulu, setelah umroh dia tahallul pakai biasa, udah mau haji nanti baru ihram lagi. Ini jamaah Indonesia itu rata-rata pakai tamattu. Nah itu kan wajib bayar dam. Wajib bayar dam dia seekor kambing satu orang. Tapi nggak ada uang Ustadz, kehabisan uang pas-pasan. Lalu bagaimana? Puasalah di sana 3 hari, 11, 12, 13. Pulang ke tanah air, tambah 7 hari lagi. Itulah damnya. Bagi yang nggak punya duit. Itu solusinya. Jadi boleh mereka puasa 3 hari di sana, 11, 12, 13. Di mana? Di Mina. Gitu caranya ya. Tapi begitu di sini nggak boleh puasa 5 hari. Nah, kemudian apa amalannya? Takbiran Idul Adha dan takbiran Idul Fitri. Takbiran Idul Adha dimulai habis sholat subuh tanggal 10. Bukan besok lebaran, malam ini takbiran, bukan. Nih Idul Adha ini dalilnya nih. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yaitu ba'da subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Habis subuh begini baru kita takbir. Sampai kapan? 10, 11, 12, 13. Hari terakhir 13, habis asar, stop, nggak ada takbiran lagi. Tuh, begitu takbirannya. Kalau Idul Adha 4 hari dia. Habis sholat takbiran, ibu sambil masak takbiran, sholat duha, habis sholat duha takbiran sendiri, terus begitu selama 4 hari. Oke. Kalau Idul Fitri, ini dalilnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, kemudian bertakbirlah di waktu maghrib hari terakhir Ramadan. Terakhir Ramadan maghrib, masuk maghrib, sholat maghrib, baru takbiran. Sampai kapan khotib naik mimbar pagi-pagi? Setelah itu selesai, cuma semalaman doang. Takbirnya bagaimana Ustadz? Ada 2 pilihan. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu pertama. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali dia. Boleh, boleh. Nah, kemudian yang jadi masalah di ujungnya. Banyak yang salah. Gini yang salah ini misalnya. Walillah ilham. Kalau ilham itu teman saya itu. Jangan ilham. Banyak yang begitu megang mic dia. Walillah ilham. Salah Pak, saya bilang. Lalu bagaimana? Walillahil hamd. Karena lillahi. Nah, jadi hati-hati juga kita takbiran itu. Ya, walillahil hamd. Jangan ilham. Oke, itu takbiran besar pahalanya. Dengan khusyuk kita bertakbir. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar, Bu? Allah Maha Besar. Apanya yang besar? Allahu Akbar itu maknanya adalah Allah itu unlimited,
Tahu nggak unlimited? Nggak ada batasnya. Maha segalanya. Apanya Ustaz? Anugerahnya nggak ada batas. Kasih sayangnya nggak ada batas. Kita aja yang membatasi kadang-kadang. Allah itu nggak ada batas kasih sayangnya, rahmatnya, anugerahnya, ya Allah, kekuasaannya. Itu maknanya Allahu Akbar. Terbayang kita Allah itu unlimited, nggak ada batas. Itu maksudnya, tak terhingga. Bukan maha besar, nanti kebayang nanti apanya besar jempolnya, nggak boleh. Itu maksudnya Allahu Akbar. Nah, itulah kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kebayang itu betapa besar mahanya Allah itu. Maha pencipta dan segala. Oke, itu ya. Jadi itu amalannya. Nah, kemudian kita berangkat ke tempat salat Id. Disebutkan dalam hadis, la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalli. Artinya, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya berkata, adalah Nabi SAW tidak keluar rumah untuk salat Idul Fitri sehingga beliau makan lebih dulu, dan tidaklah beliau makan pada hari raya Adha sehingga beliau pulang dari salat dulu. Jadi kalau Idul Fitri pagi-pagi nyarap dulu, Bu, nasi uduk, semur jengkol, tahu semur, nah begitu kan, baru berangkat salat Id. Tapi kalau sholat Idul Adha besok ini, jangan makan, jangan minum. Sejak kapan Ustaz? Sejak azan subuh. Kalau sebelum azan saya makan minum boleh. Boleh dia kayak orang sahur aja. Begitu azan subuh, stop, sholat subuh dia, baru berangkat sholat Id, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ntar pulang dari sholat Id, barulah makan ketupat dibelah 4 sama Pak Ustadz, sungguh nikmat. Tuh. Siapa ustadznya? Banyak ustadz di sini. Kalau saya nggak mungkin, kemarin tempat lain saya. Pulangnya bermakan ya. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri mau berangkat makan. Tuh, diingat itu pahala loh, besar pahalanya. Seperti yang disampaikan hadis di awal tadi, 10 hari pertama itu. Iya, jangan makan, jangan minum, bilang itu keluarga. Kata suami, ngopi, mana kopi? Kopi. Bang, ini bang, Idul Adha bang, ntar pulangnya apa? Begitu. Nggak ngaji apa? Emang kenapa? Ya, kamu sih nggak ngaji, kata istrinya. Ngaji dong ke Masjid Nurul Hikmah, begitu. Nah, jadi Idul Adha jangan makan dulu, jangan minum dulu ya, ntar pulangnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, menyembelih hewan kurban. Oke, ya. Disebutkan dalam hadis, an Aliyin qala yaumul hajjil akbar yaumun nahar. Haji akbar adalah hari nahar, yaitu menyembelih kurban. Maknanya, kalau kita berkurban betul-betul tulus ikhlas, pahalanya setara dengan haji akbar. Bagi kita yang belum berangkat, jangan khawatir, Bu. Ustadz, macam mana saya dapat pahala haji, Ustadz? Saya nggak mampu, belum mampu pergi haji. Jangan khawatir, berkurban. Tuh, berkurban pahalanya seperti haji. Bahkan disebutkan dalam hadis. Ini, kita lihat hadisnya ini. Jadi dalam hadis ini dinyatakan, seseorang menghadap Nabi SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berhaji itu?" Beliau menjawab, orang yang kusut rambutnya tidak disisir dan yang bau badannya tidak pakai minyak wangi-wangian. Seseorang lain berdiri lagi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, haji apakah yang paling afdol?" Beliau menjawab, mengeraskan suara talbiyah dan mengalirkan darah hewan kurban. Jadi kalau kita mengalirkan darah hewan kurban kita berkorban, maka dapat pahala haji afdol. Luar biasa ini masalahnya Bapak Ibu. Oke, makanya kita harus hati-hati, jangan sampai ditegur bagi orang yang mampu tapi enggan berkorban. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi
fala yaqrabanna musallana. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban namun ia tidak mau berkurban, maka jangan ia dekat-dekat ke tempat sholat kita. Itu Nabi negur tuh, mampu dia berkorban, dah jangan sana, jangan dekat-dekat ke masjid. Orang mampu kok nggak pernah korban. Bahkan kata Nabi, orang mampu itu, orang yang mampu berkorban nggak berkorban adalah orang yang pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, apalagi itu. Nah, pokoknya begitu dah. Mampu berkorban kagak mau. Ya, ini kita lihat ini. Dan tidaklah pernah bersatu sifat kikir dengan iman di dalam kolbu seorang hamba selama-lamanya. Artinya kalau dia betul-betul beriman, nggak ada di sini kikir, pelit nggak ada. Kalau dia betul beriman, tapi kalau dia ngakunya beriman tapi orangnya pelit, itu imannya nggak benar. Itu aja kuncinya kok. Kalau betul-betul beriman, nggak ada kikirnya dia. Tapi kalau ngaku beriman, dia kikir, tandanya nggak beriman. Nggak mungkin bersatu itu kata Nabi, antara kikir sama iman. Kayak ayam sama musang dalam satu kandang, nggak mungkin. Matilah tuh ayamnya. Begitu juga kikir dan iman itu. Terkait dengan kurban. Nih, yuk kita berhitung yuk. Tadi kan 3,5 juta ya. 3,5 juta bagi 365 hari setahun sama dengan nggak sampai 10.000 sehari Bu nabung. Apa iya kita nggak mampu Pak? Penduduk satu kita ini 10.000, nggak mungkin nggak mampu. Coba kita ngitung-ngitung yuk. Ada rumah punya motor 3. Pertama motornya NMAX, yang kedua motornya Aerox, yang ketiga motornya Vario yang terbaru. Itu kan saya nyicil Ustaz, kok mampu nyicil motor gitu loh. Mampu nyicil motor, nah, nyicil korban 10.000 kagak mampu. Luar biasa kita ini. Bukan hanya motor dia punya, TV-nya 100 inci. Berapa gedenya itu? Ih, lebar. Nggak sampai di situ Bu, kulkasnya 8 pintu. Udah bener, ruangan tengah 2 pintu, ruangan tamu berapa pintu, di kamar mandi pun ada kulkasnya. Allah ya, nggak pernah korban gitu loh. Coba kita renungkan ini. Ada lagi satu lagi, dia beli rokok Surya Filter sebungkus 27.200. Kok Ustaz tahu? Saya cari di Google. Berapa sih harga rokok gitu? 27.200 per hari satu bungkus kali 365 hari sama dengan 9.928.000. Gara-gara rokok tuh sebungkus. Apa iya cukup Pak sebungkus sehari? Nggak cukup Pak, apalagi punya teman suka nebeng 2 bungkus. Tambah lagi dia itu orang suka mancing di empang 3 bungkus. Itu yang paling murah loh. Kok nggak pernah korban gitu loh, ya Allah ya Rabb. Ini yang jadi pertanyaan. Padahal itu ya kemarin tuh di WA ada saya itu membaca informasi, satu hari di Indonesia ini orang-orang yang merokok itu dana yang digunakan itu sekitar 900 miliar satu hari untuk beli rokok tuh. Satu hari 900 miliar. Coba bayangkan kali 10 hari kali sebulan. Yang punya pabriknya itu siapa Pak? Yahudi. Satu bungkus 2 batang itu untuk Israel sana. Berhentilah orang Islam, berhenti. Kalau ada ustaz nih, saya ustaz nih, tapi masih suka ahli hisab, dipertanyakan akidah saya. Saya, jangan tersinggung yang lain. Saya, ustaz saya, kiai saya masih begitu, nggak bener lah. Ini habis dihisab dibuang. Kalau memang betul-betul menikmati hisab punya, jangan dibuang, habisin semua, punya sama batang-batangnya itu. Itu di filternya itu, katanya itu lemak babi di sana. Udah banyak kok penelitian. Berhentilah, apa lagi? Nabunglah. Bisa nabung untuk umroh, bisa nabung untuk kurban.
Ya Allah ya Rabb. Ayo coba merenung kita dah. Ini maaf ini. Ya kita kan udah sering ketemu, udah tau lah apa namanya tabiat saya. BTL aja, batak tembak langsung aja saya mah. Oke ini ya, jadi oleh karena itu yuk secara perhatikan. Sayang seumur hidup satu keluarga nggak pernah padahal kurban ini untuk satu keluarga Pak. Nih kita lihat dari ini nih. Kurban atas nama satu keluarga. Kalau dam itu atas nama pribadi. Dam. Kalau akikoh atas nama pribadi. Satu anak laki, 2 kambing. Satu anak perempuan, 1 kambing. Nggak boleh diganti sama soang, nggak boleh. Tapi kalau kurban atas nama satu keluarga minimum 1 ekor kambing. Suami, istri, anak 2. Tuh 1 kambing sah. Ini dalilnya. Ya, wahai sekalian manusia, diperintahkan kepada setiap pemilik rumah pada setiap tahun untuk menyembelih hewan kurban. Satu rumah dia. Masa nggak mampu? 1 kambing, 1 rumah. Apalagi kalau kita motongnya hari ketiga, 10, 11, 12, tuh tanggal 2 atau tanggal 13 sebelum asar. Kan murah itu insya Allah di pinggir jalan kan banyak kambing-kambing tuh. Iya, kambing-kambing udahlah beli aja Pak, yang penting modalnya aja daripada saya bawa pulang kampung kan repot lagi kan gitu. Oh, udah beli itu. Yuk sepakat kita Masjidul Hikmah kita motong hewannya hari ketiga. Oh cakep itu, orang udah pada semua hari pertama kan rame itu. Udah hari ketiga kita pakai kesepakatan. Tambah lagi beli. Begitu caranya. Kalau andai kata kita mau ini kita bertiga yuk kita nanti motongnya hari ketiga, beli kambingnya di pinggir jalan boleh. Nah kalau kita motong sendiri Pak, ambil 1 paha kaki belakang. Yang satunya ya, 1 aja antar belakang kanan atau kiri, sisanya itu yang dibagi ke masyarakat. Itu, paling banyak itu kita ambil pahanya. Nggak boleh pesen, tolong jeroannya ya, ininya ya, itunya kalau panitia. Kata panitia, lo kerjain sendiri aja, pakai mesin segala. Jadi yang boleh diambil 1 paha belakang. Ya, itu. Kalau dia seekor sapi, paha belakang itu diambil, itulah dicacah 7. Gitu, caranya. Jangan ambil ya lain-lain lagi. Supaya dia sempurna kurbannya. Nah juga di dalam hadis disebutkan adalah seorang laki-laki di masa Nabi menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini dalilnya. Nabi juga pernah berkurban 1 ekor kambing untuk diri Rasul, untuk keluarga Rasul, dan untuk umat Islam yang tidak berkurban waktu itu karena susah ekonomi. Tapi pernah juga di satu ketika Nabi itu berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya itu 1 ekor onta. Tergantung kemampuan ekonomi keluarga kita. Tidak sampai di sini Bapak Ibu sekalian, pahalanya luar biasa. Semuanya bernilai pahala dan dapat memperbaiki jiwa satu keluarga. Makanya dia satu keluarga supaya nggak egois. Selama ini korbannya itu tahun ini bapak, tahun besok emak, besok lagi bapak. Anak-anak bilang, bapak melulu sama emak, kita kapan? Akhirnya cekcok rumah tangga. Udahlah daripada ribut, gak usah korban. Begitu. Karena atas nama pribadi jadi egois. Atas nama keluarga supaya kurban qorib akrab dekat. Itu maknanya. Ya satu keluarga dia korbannya, bukan pribadi. Supaya akrab. Nama yang disetor boleh digilir. Tahun ini nama suami, tahun besok nama istri, tahun besok nama anak pertama boleh. Nah ketika motongnya Pak, makanya baca doanya Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad Arifin Purba wa alihi. Wa alihi disebutkan dan keluarganya. Wa min Bapak Cecep wa alihi. Wa min Bapak Menteri wa alihi. Semua udah 7 kepala keluarga udhiyatan lillahi ta'ala. Jadi disebutkan 1 dan keluarganya, 1 keluarganya. Begitu caranya. Ya. Nih kita lihat dalilnya ini. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pahala dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Tanduk
kuku, bulu itu nggak kemakan Pak, dibuang itu. Tapi di sisi Allah nggak gratis, itu loh maksudnya. Jadi pahala. Apalagi dagingnya, apalagi tulangnya bisa bikin sop, kulitnya bisa bikin kerupuk kulit. Itu makanya disunahkan sebetulnya kurban itu 1 ekor kambing yang gede, yang bulunya banyak, 1 keluarga. Cakep. Kalau sapi emang ada bulunya sapi, ada bulu halus. Tapi kalau kambing, nah itu cuman karena orang, alah jangan kambing Ustaz, kenapa? Darah tinggian. Jangan disalahkan kambing Mas Bro, saya bilang. Nabi itu, sahabat itu makan kambing. Ya kalau yang darah tinggian ya pikiran. Makanan yang menyebabkan darah tinggi itu paling tinggi 20% kata pakar. Yang menyebabkan darah tinggi itu pikiran. Nih, pikirannya nggak bisa nggak bisa netral sama kolbunya. Darah tinggi dia. Ya, makanya coba ini latihan, nanti kita terlatih nanti pikiran. Bagaimana kita mengatur pola pikir sama jiwa kita. Nah, gitu caranya. Oke ya, jadi ini sudah sampai di situ, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Darah kan hukumnya haram darah, tapi darah itu begitu dipotong belum nyampe ke tanah sudah sampai di sisi Allah sebagai pahala. Nggak ada yang gratis. Oleh karena itu kata Nabi, perbaguslah jiwa kalian dengan kurban. Caranya nih, disunahkan kita menyaksikan ketika kurban kita dipotong, kita saksikan, ya Allah, dengan terpotongnya kurban ini, baguskanlah jiwaku, baguskan jiwa istriku, baguskan jiwa anak-anakku ya Allah. Begitu niatnya. Baru mantap, karena disuruh saksikanlah kurban kalian ketika dipotong. Saksikan. Kalau bisa motong sendiri malah. Itu luar biasanya ini. Oke ya, jadi makanya jangan sampai nggak berkurban. Pak, bikin tabungan kurban. Ada kan sini Pak Cecep ya, ada tabungan kurban yang untuk sapi tadi atau kambing juga bisa lah. Nah, bagian terakhir implementasi kurban dalam kehidupan. Tadi aspek ritual, sekarang aspek sosialnya. Kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk berkurban lebih dari itu dalam kehidupan sehari-hari demi menolong agama Allah. Bukankah keluarga Nabi Ibrahim telah melakukannya? Nabi Ibrahim mengorbankan perasaan cinta dan sayangnya kepada Ismail, bersedia untuk memotong anaknya sendiri. Bu, ibu tahu nggak Bu sejarahnya kenapa Nabi Ibrahim disuruh motong anaknya? Gini Bu, kan baru ketemu itu udah 13 tahun, 15 tahun nggak ketemu, begitu ketemu suruh potong tuh Ismail. Nah sejarahnya kan begitu, gini. Jadi ketika itu waktu masih menikah dengan Siti Sarah, umur sudah 80, Siti Sarah umur 70, belum punya anak. Baru kemudian menikah dengan Siti Hajar. Nah waktu itu Nabi Ibrahim setiap tahun itu motong kambing 1000 ekor, sapi, onta 100 ekor, dibagi ke masyarakat. Kata masyarakat, luar biasa Bapak Ibrahim berkorbannya ya. Luar biasa, tiap tahun ini begini nih, kambing nih 1000. Nah Nabi Ibrahim dengar dia bisikan itu. Apa kata Nabi? Dalam jiwanya ngomong, jangankan kambing, ontak ku potong. Andai kata aku dikasih anak, disuruh potong, ku potong tuh anak. Begitu pernah ngomong dia. Kapan dia sadarnya? Waktu di Arafah. Dia merenung di Arafah. Oh bener ya Allah, aku dulu pernah bernazar, kalau aku punya anak disuruh potong, ku potong. Itu namanya Arafah dia. Siap dia memotongnya. Ismail pun siap. Apakah ini perintah Allah wahai ayahku? Perintah Allah. Siap, nyawaku korbankan. Siti Hajar pun ditinggalkan di lembah Bakkah itu dengan Ismail bayi. Apakah ini perintah Allah? Perintah Allah. Siap berkorban. Nah, lalu apakah yang sudah kita korbankan sebagai aspek sosial untuk menolong agama Allah? Sudahkah kita mengikuti pengajian dengan mengorbankan waktu, dana, tenaga demi untuk mempelajari agama Allah? Nah, itu. Kemudian untuk itu mari kita berkurban demi menolong agama Allah. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya wewenang dengan wewenangnya. Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah
yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayo kita berjuang menolong agama Allah. Nah, yang terakhir menunaikan ibadah haji. Al-hajju ashhur ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya habis lebaran Idul Fitri kita pergi ke Mekah umroh, udah itu kita diem ke sono sampai haji boleh. Tapi tergantung pemerintah di sono ada haji ya kena enggak kita, itu aja masalahnya. Nah, tips agar diundang oleh Allah untuk bisa umroh dan haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang pengen cepat umroh? Ada nggak? Ada ya? Ini ada tipsnya nih, caranya nih. Ayo kita amalin agar cepat diundang Allah untuk umroh atau haji. Pertama ini niat dan tekad yang kuat dengan keyakinan yang full. Ini kadang-kadang saya tanya, Pak, umroh ya Pak? Nggak mungkin Ustadz kayaknya. Emang kenapa Pak? Kerjaan saya nggak jelas, gaji pun nggak jelas. Boro-boro umroh, nah itu berarti putus asa namanya. Jangan diputus asanya, Bu. Kita harus yakin, Pak, Bu, umroh yuk. Siap Ustadz, insya Allah. Gitu. Karena umroh haji ini undangan. Siapa yang undang? Allah. Saya dulu Bapak Ibu waktu datang ke Jakarta dari Medan, kemudian saya menikah dengan istri saya orang Betawi, Ciputat, Cirende, termasuk orang yang tajir dan religi. Jadi anak-anak mertua saya itu waktu masih perawan, bujangan, masih muda, udah dihajikan semua itu. Saya menikah dengan istri saya sudah hajjah. Saya kemana-mana ceramah dipanggil, Pak Haji, Pak Haji. Iya, saya udah naik haji, tapi belum pergi haji. Tuh. Ngerti nggak? Saya sudah naik haji, tapi belum pergi haji. Terlambat ketawanya. Ketika ketemu orang tua sama mertua sama ipar-ipar, mereka cerita dah Pasar Seng, Bin Daud, ya apalagi itu Ma'la dan sebagainya. Saya bengong aja, ya Allah. Tapi saya nggak putus asa. Saya doa seyakin-yakinnya. Anak murid saya dari Kemanggisan, Ustadz mau berangkat haji nggak? Ya Allah, kaget saya. Daftar saya haji biasa. 3 bulan kemudian ketemu teman punya Travel Plus. Ustadz udah berangkat haji, baru daftar Ji, saya bilang. Ambil itu duit, terus taruh di travel saya. Maksudnya, Bang, berangkat kita. Lah banyak kurangnya Ustaz. Nggak apa-apa, bantuin saya sebagai asisten pembimbing haji. Oh siap, saya bilang. Berangkatlah tuh. Tiap tahun berangkat bawa haji, umroh. Kalah tuh keluarga saya. Kenapa? Hakul yakin. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Nah, yang kedua, caranya adalah mulailah dengan menabung. Berapapun tuh duitnya. Bikin kotak tabungan umroh. 5.000. 10.000 itu begitu. Kapan nyampenya Ustadz? Jangan dipikirin nyampenya Pak. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada teman telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak Anu ya? Loh, ini siapa? Ini teman kita dulu waktu SMA. Yang mana ya? Alah yang begitu, kita selalu keluar cabut bareng. Iya baru ingat saya. Iya saya dengar kabar kamu udah sukses kayaknya. Alhamdulillah. Nah ngomong-ngomong udah umroh belum? Belum. Bagaimana kalau kita berangkat bareng? Begitu Pak. Banyak itu yang begitu, teman yang telepon. Tuh, itulah itu luar biasanya itu. Nggak tahu kita caranya, yang penting mulai nabung. Dari yang ketiga, rajin-rajinlah baca talbiyah Bu. Habis sholat Bu, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, itu baca terus habis sholat. Ibu baca, ya Allah undang hamba ya Allah. Bayangkan Ka'bah itu Bu. Bayangkan Masjid Nabawi Pak, ya Allah undang, ya Allah undang. Begitu caranya. Ibu sambil gendong anak Bu, labbaik Allahumma labbaik. Jangan gendong anak cubit-cubitan, senggol-senggolan, nyubit terus tambah gede dia. Goreng bakwan Bu, labbaik Allahumma labbaik. Walaupun bakwannya gosong, rasanya enak. Rasa apa? Rasa talbiyah. Banyak-banyak talbiyah Bu. Ya. Nah, yang terakhir, rajin-rajin baca surat tanah. Bu, rajin-rajin baca surat tanah.
Bapak ibu punya 5 surat tanah, itu dibaca atu-atu, jual yang satunya. Jangan sampai mati, surat tanahnya 5, kagak haji, kagak umroh, kata Nabi tuh matinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Begitu, hati-hati loh. Jangan simpan-simpan itu surat tanah, baca. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal